Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitrayani S, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM P003410210015. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan cairan sendi, yang dimana tujuan dari pemeriksaan analisis cairan sendi adalah untuk menilai kelainan atau penyebab pada kelainan sendi seperti artritis atau trauma yang menyebabkan perubahan pada cairan sendi. Pada pemeriksaan analisis cairan sendi terdiri dari 3 tahapan, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pada tahapan pra-analitik dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama cairan sendi yang segar kurang dari 1 jam setelah pengambilan. Yang kedua tabung EDTA yang berisi heparin. Yang ketiga needle. Yang keempat tabung reaksi. Yang kelima pipette test. Yang keenam batang pengaduk. Yang ketujuh objek gelas. Yang ke-8 kamar hitung input neuron. Yang ke-9 pewarnaan Giemsa. Ke-10 asam asetat glosial. Yang ke-11 aquades. 12 minyak imersi. Dan yang terakhir mikroskop. Pemeriksaan yang diperiksa pada analisis cairan sendi adalah pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan kimiawi, dan pemeriksaan biologi. Pemeriksaan makroskopis cairan sendi. Yang pertama yang dinilai adalah kolom dari cairan sendi sebanyak 5 mili. Yang kedua, kita nilai apakah ada atau tidak adanya bekuan di dalam cairan sendi. Sebaiknya kita gunakan cairan sendi yang belum diberikan antikoagulan. Yang ketiga, menilai kejernihan dan warna dari cairan sendi. Untuk kejernihan, kita nilai apakah cairan sendi itu jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Sedangkan warnanya yang kita nilai apakah tidak berwarna, kekuningan, kemerahan, atau putih seperti susu. Cara menilai dibandingkan dengan aquades dan diletakkan di belakang latar hitam. Yang keempat, menilai viskositas dari cairan sendi. Pemeriksaan viskositas cairan sendi ada 2, yaitu tes jatuh dan Musinko test. Untuk tes jatuh menggunakan objek gelas cairan sendi di dalam sploid kita keluarkan secara perlahan-lahan. Panjangnya lendir yang terbentuk normal panjangnya adalah 5 cm. Jika benang lendir yang terbentuk kurang dari 5 cm atau lebih pendek, itu menandakan viskositas cairan sendi yang rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kelainan atau abnormal pada cairan sendi. Untuk pemeriksaan viskositas cairan sendi selanjutnya dengan Musinko test, yaitu kita ambil 4 mili aquades, kemudian kita tambahkan 1 mili cairan sendi. Setelah itu ditambahkan 1 tetes asam asetat glasial. Lalu kita aduk dengan batang pengaduk. Setelah diaduk selama 1 menit, kita nilai musimnya. Tes musim baik jika terdapat bekuan yang kenyal dalam cairan yang jernih. Tes musim sedang jika terdapat bekuan yang tidak berbatas tegas, dan musim yang jelek jika terdapat bekuan berkeping-keping. Pemeriksaan mikroskopis cairan sendi. Yang pertama yang dinilai adalah hitung sel leukosit, jumlah sel leukosit, dan identifikasi ada tidaknya kristal. Yang pertama untuk pemeriksaan jumlah sel leukosit, kita menggunakan cairan sendi yang dihomogenkan tanpa disentrifus dan diencerkan dengan NaCl 0,9%, kemudian buat sediaannya dimasukkan ke dalam kamar hitung infrared neighbor, lalu kita nilai di bawah mikroskop. Untuk penilaian di bawah mikroskop kita dapat menggunakan perbesaran 10 kali. Di sini kita melihat gambaran secara keseluruhan dari sel-sel yang terdapat di bawah mikroskop. Kemudian hitung jumlah sel leukosit di dalam kamar hitung dengan melaporkan jumlah leukosit per mikroliter. Pemeriksaan hitung jenis leukosit. Sediaan yang sudah dibuat diwarnai dengan pewarnaan Giemsa, digenangi sediaan dengan pewarnaan Giemsa, diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, cuci sediaan itu di bawah air mengalir sampai bersih. Kemudian sediaan dikeringkan. Nilai di bawah mikroskop perbesaran 10 kali untuk melihat secara keseluruhan sel yang ada.
Kemudian untuk menilai secara lebih jelas dapat menggunakan perbesaran 100 kali yang sebelumnya diteteskan minyak emersi. Yang dinilai dari pemeriksaan ini adalah sel PMN dan sel MN, di mana dihitung dalam 100 leukosit. Yang ketiga yaitu pemeriksaan mikroskopis dari cairan sendi, yaitu identifikasi adanya kristal atau pemeriksaan kristal ini menggunakan sedimen dari cairan sendi. Ambil 1-2 tetes, letakkan di objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas, lalu dinilai di bawah mikroskop perbesaran 10 kali. Yang dinilai adalah kristal yang terdapat di dalam cairan sendi. Biasanya kristal yang sering ditemukan pada cairan sendi adalah kristal monosodium urat pada kasus gout dan kristal kalsium pirofosfat AC pada kasus physical gout. 3. Pemeriksaan kimiawi. Cairan sendi yang sering diperiksa adalah glukosa, protein, dan asam urat. Masukkan 3 ml cairan sendi ke dalam tabung reaksi dan masukkan aquade sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Lalu sentrifuge cairan sendi digunakan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Setelah itu, cairan sendi yang sudah disentrifuge dilakukan pemeriksaan untuk glukosa, protein, dan asam urat. Yang keempat, pemeriksaan mikrobiologi dari cairan sendi. Biasanya dilakukan pewarnaan gram, tujuannya untuk melihat mikroorganisme penyebab kelainan dari cairan sendi. Bisa berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Pemeriksaan mikrobiologi dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang pemeriksaan analisis cairan sendi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.